Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian rutin yang dulu pernah tertunda tentang amalan hati. Kita ambil dari sebuah kitab berjudul A'malul Qulub, susunan Syekh Khalid Utsman As-Sabat, yang terdiri dari 3 jilid, yang satu jilidnya rata-rata 600 halaman, jongjon 10 tahunan. Kita punya bahan tentang amalan hati. Bab pertama yang diterangkan di dalam kitab ini adalah tentang makna hati, dan kita sudah pernah bahas dahulu. Dan hakikat dari hati. Yang kedua, kedudukan hati di dalam diri manusia. Ketiga, keterkaitan antara hati dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Kita akan memulai dari muslihatul qalbi, beberapa perkara yang bisa memperbaiki hati. Saya yakin setiap hati kita pasti rusak. Ada satu bagian dari hati kita yang rusak karena beberapa dosa dan maksiat. Nanti kita juga akan merangkan hal-hal yang bisa merusak hati dan bagaimana cara menghindarkannya. Karena ada banyak kerusakan di dalam hati, maka perlu diadakan perbaikan. Seperti tubuh fisik, organ tubuh bagian dalam, juga bagian luar. Walaupun kita hidup normal, tapi pasti ada 1-2 organ tubuh yang terkena atau yang rusak atau terkena penyakit, walaupun tidak parah atau tingkat keparahannya berbeda-beda. Bila dibiarkan, ini tambah parah dan tambah merusak dan melemahkan tubuh dan tak mustahil menyebabkan kematian. Demikian juga hati. Apa saja yang bisa merusak, yang bisa memperbaiki hati? Pertama, at-tawajjuhul khalis lillahi ta'ala bihaitsu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbih wa ma'budihi wa khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah fokus secara murni kepada Allah. Fokuskan hati kepada Allah. Dalam arti, hati ini tidak pernah terkait kecuali hanya kepada Allah. Sebagai Rabb, sebagai Ma'bud, sebagai Khaliq. Ketika hati terkait kepada makhluk, apapun makhluk itu termasuk harta,
4 tak, harta, tahta, wanita, Toyota. Maka orang itu akan diazab dengan hal itu. Hartanya yang hatinya terkait kepada hartanya akan menjadi azab. Demikian juga jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, baik dia laki ataupun perempuan, baik dunia atau selain Allah yang mengait hatinya itu berupa suatu yang materi atau immateri. Immateri ya seperti popularitas, pujian orang ataupun pengakuan orang kepadanya dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hati dan menyusun sedemikian rupa sehingga tak ada yang bisa memperbaiki hati dalam keadaan apapun kecuali hati ini terkait dengan sang pencipta dari hati itu. Itu sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika hati ini terkait dengan selain Allah, dia akan terazab dengan hal tersebut. Oleh karena itu, kita temukan banyak manusia, mereka meminta berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang mengikat hati mereka. Akan tetapi semakin terpenuhi kebutuhannya semakin tersiksa. Coba lihat para pemburu harta. Dia tersiksa dengan hartanya. Tapi anehnya tidak merasa harta sebagai siksaan. Bahkan merasa harta sebagai hal yang menyenangkan baginya. Kita melihatnya dia tersiksa dengan hartanya. Coba lihat waktunya habis untuk ngurus hartanya. Pikirannya, perasaannya habis untuk mengelola hartanya. Kadang-kadang keluarganya diabaikan. Karena habis untuk urusan harta, untuk urusan kekuasaan yang selalu dia perebutkan, pangkat, jabatan, popularitas, keluarganya diabaikan, anak istrinya diabaikan. Apalagi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala berupa ibadah diabaikan. Dia disiksa tanpa merasa tersiksa. Tiba-tiba binasa. Tiba-tiba dia mengalami stres, depresi, putus asa dan yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Ubudiyah. Ini juga Al-Ubudiyah termasuk satu jenis kitab yang terdapat dalam kitab Majmul Fatawa beliau. Kata beliau, kullama izdada al-qalbu hubban lillah, izdada ubudiyatan. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa faddalahu amma siwa wal qalbu faqirun bidzati ila Allah min wajhain. Setiap kali hati bertambah cinta kepada Allah, dan cinta salah satu bukti keterkaitan orang itu kepada Allah. Setiap kali bertambah cintanya kepada Allah, bertambah juga peribadatan dia kepada Allah. Dan setiap kali peribadatan dia meningkat bertambah, maka cinta Allah kepada dia juga bertambah. Lalu Allah angkat derajat dia melebihi ketinggian makhluk lain. Oleh karena itu, hati selalu butuh kepada Allah dari dua aspek. Aspek pertama dari aspek ibadah, dan ini merupakan penyebab sehatnya hati. Pertama, kalau tidak ibadah, hati ini bakal sakit, bakal mati. Itu yang pertama. Kedua, min jihatil
isti'anah wa tawakkul. Dari aspek minta tolong, minta bantuan dan tawakal dalam melakukan ibadah itu. Dan kedua-duanya termuat di dalam satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, sebab itu yang dibutuhkan oleh hati, ibadah. Dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan untuk melakukan ibadah tadi. Dua, kita butuh ibadah dan butuh pertolongan Allah dalam melakukan ibadah tersebut. Maka hati manapun tidak akan maslahat, tidak akan baik, tidak akan bahagia, tidak akan merasakan kelezatan dan kesenangan, tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman dengan yang sebenarnya kecuali dengan ibadah kepada Allah, mencintai Allah, taubat kembali kepada Allah. Sekalipun dia itu mengalami kesengsaraan dari aspek duniawi. Dia tidak berharta, tidak berjabatan, tidak berpangkat, tidak berkuasa, akan tapi dia hatinya dipenuhi dengan ibadah, cinta kepada Allah, maka dia akan tenang, dia akan tentram, dia akan bahagia, dia akan merasakan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya dari hidup ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, fafil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbal ala Allah. Wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu bihi fi khulwatihi. Wa fihi huznun la yudhibuhu illa surur bima'rifatihi. Wa sidqu mu'amalatihi. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa ijtima'u alaihi. Wal firaru minhu ilaihi. Wa fihi niranun hasaratin la yutfi'uha illa ridha bi amrihi wa nahwihi wa qada'ihi wa mu'anaqatu sabri ala dhalika ila waqti liqa'ihi wa fihi talabun syadidun la yaqifu duna ayyakuna wa wahdahu matlubahu wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sidqul ikhlasi lahu. Kata Ibn Taimiyah, di dalam hati banyak kekosongan yang tidak bisa diisi kecuali dengan fokus mengaitkan hati tersebut kepada Allah. Apa saja kekosongan itu? Pertama, perasaan kesepian. Walaupun banyak orang di tengah orang ramai, banyak kawan, banyak pendukung, dia pasti merasakan kesepian yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berkholwat, berdua-dua munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam bentuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sholat. Itu berkhulwat, berdua-dua kepada Allah. Terlebih di tengah malam atau sepermalam, sepertiga malam terakhir. Orang tertidur dalam keadaan sepi, dalam keadaan sunyi. Dia bangun kemudian berkhulwat, berdua-dua dengan Allah. Hilang rasa kesepian tersebut. Juga di dalamnya ada kesedihan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan merasa bahagia ketika mengenal Allah dan bermuamalah dengan Allah secara benar. Di dalamnya ada keresahan, kegelisahan yang tidak bisa ditenangkan kecuali dengan ijtima dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtima, ngumpul dengan Allah, artinya beribadah kepada Allah. Di saat beribadah, orang itu sedang mendekat kepada Allah. Di dalamnya juga ada api
penyesalan atau kerugian yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan merasa ridho terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, dan terhadap seluruh ketetapan-ketetapan Allah. Yang pahit, yang manis, yang menyenangkan, yang mengecewakan. Semua ketetapan Allah dia terima secara ridho. Maka takkan ada penyesalan di dalam hidupnya. Dan di dalamnya ada ambisi. Setiap hati manusia punya ambisi yang besar. Ambisi ini tidak bisa berhenti kecuali dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Itulah perkataan Imam Ibnu Qayyim. Walhasil untuk memperbaiki hati yang sudah rusak, maka kaitkan hati ini selalu dengan Allah, kaitkan hati selalu dengan akhirat. Bagaimana caranya? Caranya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki urusan akhirat kita. Perbaiki aspek batin kita. Maka hal yang berlawanan dengan tiga hal ini akan Allah perbaiki. Para ulama menyatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Ini pertama. Perbaiki hubungan dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk akan Allah perbaiki. Kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang memperbaiki aspek sarir dia, maksudnya aspek batin dia, maka Allah akan memperbaiki aspek zahir dia. Ada dua makna. Sarirah di sini pertama adalah hati. Maka nanti hati diperbaiki, amal-amal zahir dia akan Allah perbaiki. Yang kedua, sarir ketika kita menyendiri. Nggak ada orang lain di sana, di kamar sendirian umpamanya, perbaiki sikap kita. Ketika menyendiri tetap jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah ketika menyendiri, maka Allah akan memperbaiki keadaan dia ketika dia berada di tengah orang banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Inilah cara yang pertama untuk memperbaiki hati. Cara kedua, istimalul qalbi fi ma khuliqa lahu. Menggunakan hati sesuai dengan tujuan diciptakannya hati. Untuk apa hati diciptakan oleh Allah? Untuk menjadi hamba Allah. Ingat, hati ini raja dalam tubuh kita. Pengendali, pemerintah bagi seluruh anggota badan kita. Sedangkan kita diciptakan sebagai hamba. Maka berperilakulah seperti perilaku seorang hamba kepada Allah. Hati diciptakan untuk menjadi hamba bagi Allah. Diciptakan untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Apabila hati disibukkan untuk itu, hati akan semakin hidup dan sehat. Bila hati dipergunakan untuk selain itu, selain untuk ibadah, maka rusaklah dan kotorlah hati tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau,
Thumma innallaha khalaqal qalba lil insan ya'lamu bihil asya kama khalaqa lahul ain yara bihal asya wal udhun yasma'u bihal asya wa kadzalika sairul a'dha al batinah wal zahirah. Kemudian Allah menciptakan hati bagi manusia untuk mengetahui segala sesuatu. Hati itu fungsinya mengetahui, memahami. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana? Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai memahami. Fungsi hati memahami, mengetahui. Afalahum qulubun la yaqiluna biha, bukankah mereka punya hati tapi hati mereka enggak dipakai untuk berpikir. Jadi fungsi hati berpikir, memahami, mengetahui, itu fungsi hati. Bukankah itu akal? Sinonim dengan akal. Hati itu maknanya akal. Makanya para ulama, Imam Ibnu Katsir mengutip penjelasan Qatadah, Mujahid, para ulama ahli tafsir, ketika menafsirkan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal demikian ada tanda, ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun. Maksud hati di sini akal. Sinonim hati dengan akal. Fungsinya apa? Memahami, mempelajari, mengetahui. Itu fungsi hati. Makanya berkata Ibn Taimiyah, innallaha khalaqal qalba lil insan ya'lamu bihil asya. Allah telah menciptakan hati bagi manusia sebagai alat untuk mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana Allah telah menciptakan mata, apa fungsinya? Untuk melihat segala sesuatu. Menciptakan telinga untuk mendengar segala sesuatu. Demikian juga anggota badan lain baik yang zahir ataupun yang batin. فَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْإِنسَانَ الْعُضْوَ فِيهِ خُلِقَ لَهُ وَعِنْدَ لِأَجْلِهِ فَذَلِكَ الْحَقُّ الْقَائِمُ وَالْعَدْلُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Apabila manusia menggunakan seluruh anggota badannya untuk tujuan yang memang untuk itu anggota badan diciptakan, maka inilah cara penggunaan yang benar dan adil. Kebenaran dan keadilan menjadi penopang tegaknya langit dan bumi. Wa kana dzalika khairan wa salahan li dzalikal adwi li rabbih. Salahan li syai' alladhi ustu'mila fihi. Maka itu baik dan maslahat bagi anggota badan tersebut. Baik dalam panah Allah, baik untuk dirinya sendiri karena dia melakukan perbuatan dengan menggunakan anggota badan sesuai dengan fungsinya. Kaki untuk berjalan, untuk berlari, tangan untuk berbuat, mata untuk melihat, semuanya dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Mereka berada dalam petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berada di bawah petunjuk Allah dan mereka orang yang akan bahagia. Itu kalau semua anggota badan disesuaikan dengan dia pergunakan sesuai fungsi. Sebaliknya, wa idza lam yusta'malil addu fi haqqihi bal turika battala fadzalika husran wa sahibuhu maghbun. Tapi bila seluruh anggota badan tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, berarti dia menyia-nyiakan dan dia akan rugi. Mata tidak digunakan untuk melihat, merem terus. Telinga tidak digunakan untuk mendengar, kaki tidak digunakan untuk melangkah. Maka mubadzir, maka
sia-sia. Termasuk atau apalagi digunakan yang sebaliknya dari fungsi yang sebenarnya. Berjalan dengan kedua tangan, dilatih untuk itu, kaki omper, maka akan rusak dan binasa. Nah, pemerintah, pengomando, raja bagi seluruh anggota badan adalah hati. Hati yang memerintahkan kaki untuk melangkah, tangan untuk berbuat, mata untuk merem atau melek, melihat apa yang diinginkan, telinga juga begitu. Itu semuanya diperintah oleh hati. Apabila hati tidak dipergunakan untuk mengetahui hal yang manfaat bagi seluruh anggota tubuh, maka hati tersebut akan rusak dan merusak seluruh anggota tubuh. Kita alhamdulillah mengetahui fungsi dari umpamanya tangan dan kaki. Kita pergunakan. Nah, ternyata kita mengetahui hati ini, mata ini untuk melihat. Tapi hati apabila rusak dipergunakan untuk melihat apa yang Allah haramkan untuk dilihat. Kalau hati rusak akhirnya memerintahkan telinga untuk mendengarkan apa yang Allah haramkan untuk didengar. Demikian juga anggota badan yang lain, maka rusaklah hati dan rusaklah perilaku perbuatan dia dan rusak pula kebahagiaan dia baik di dunia ini apalagi di akhirat nanti. Oleh karena itu rusaknya hati bila hati ini dipakai untuk mengetahui apa yang tidak penting untuk diketahui, tapi dia bodoh untuk mengetahui apa yang harus diketahui. Apa yang harus diketahui oleh hati? Yang harus diketahui oleh hati adalah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dalam mengarungi kehidupan ini. Ketahui sang penciptanya yaitu Allah. Ketahui juga para utusan yang diutus oleh Allah, para rasulnya, dan apa ajaran yang mereka bawa. Itu yang harus mereka ketahui, yang harus diketahui oleh hati. Gunakan hati untuk mengenal Allah dan untuk mengenal syariatnya. Maka hati akan hidup secara sehat, otomatis akan mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan itu sebagai obat yang menyehatkan hati. Apa yang Allah jauhi itu penyakit yang akan merusak hati. Lisan umpamanya, Allah melarang jangan bohong, jangan gibah, jangan mencela, jangan memberi lakob-lakob yang buruk kepada orang lain dan seterusnya. Itu dilarang karena bisa merusak. Merusak apa? Nasib hidup kita dunia akhirat. Di dunia saja sudah rusak. Dengan cara mencela, menghina, menggibahi orang lain, rusak itu. Dia dibenci orang, dia bermusuhan dengan orang. Akibatnya hatinya tidak nyaman, tidak tenang. Demikian juga umpamanya adanya larangan mabuk, larangan judi, larangan riba, larangan zina. Itu semua penyakit yang bisa merusak hidup dan kehidupan kita. Dan merusak hati sehingga sakit bahkan mati. Akhirnya binasa dunia dan akhirat. Ya. Maka siapa orang yang sudah menggunakan hatinya untuk ilmu syariat, berarti dia dapat hikmah dari Allah. Dan siapa orang diberikan hikmah, berarti dia diberikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 269, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberi hikmah, hikmah itu ilmu. Berarti dia telah diberikan
kebaikan yang sangat banyak. Inilah cara kedua untuk memperbaiki hati. Yaitu apa? Pergunakan untuk memahami, mempelajari ilmu, mengetahui tentang Allah dan hak-haknya serta syariatnya. Maka hati akan sehat. Sehatkan hati dengan ilmu. Ketiga, yang bisa memperbaiki hati adalah al-a'malu sholihah al-zahirah wal batinah minal wajibat wal mustahabbat. Lakukan amal soleh, baik yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir salat, saum, haji, umroh gitu. Sedekah, thalabul ilmi itu yang zahir. Yang batin banyak. Seperti berzikir, seperti doa. Doa itu lahir dan batin, zikir juga lahir dan batin. Contoh ibadah hati yang wajib ataupun yang sunnah, contohnya adanya khauf, adanya tawakal, adanya ikhlas, adanya mahabbah, raja kepada Allah. Itu adalah amalan hati. Semua amalan, amal soleh, lahir atau batin, itu adalah obat bagi hati. Cara memperbaiki hati yang sudah rusak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini. Kata beliau, وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْحَسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ آثَارًا مَحْبُوبَةً لَذِيذَةً طَيِّبَةً لذتها فوق لذات المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah telah menjadikan kebaikan dan ketaatan memiliki dampak yang dicintai, kelezatan, kebahagiaan yang melebihi kelezatan dan kepuasan ketika melakukan kemaksiatan. Orang ketika melakukan kemaksiatan ada kepuasan, ada kesenangan di sana. Ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melakukan kebaikan dan ketaatan melahirkan kesenangan, kebahagiaan, kepuasan, kelezatan di atas kenikmatan melakukan kemaksiatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini bagus untuk dijadikan quote, status, boleh dicontek, ini bagus. Perkataan Ibnu Abbas, tapi sebutkan sumbernya. Ini perkataan Ibnu Abbas, jangan perkataan ulama kita klaim ini perkataan saya biar dianggap orang hebat. Plagiat. Kata Ibnu Abbas, inna lil hasanati nuran fil qalbi wa dhiya'an fil wajhi wa quwwatan fil badan wa ziyadatan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lisayyi'at sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan menimbulkan cahaya di dalam hati, kecerahan pada wajah, kekuatan pada badan, tambahan terhadap rizki, dan rasa cinta dalam hati manusia. Walaupun manusia itu tidak mengenal kita, kalau kita ahli kebaikan, dia akan suka. Tiba-tiba ujuk-ujuk senang aja kepada kita. Kalau kitanya melakukan banyak kebaikan. Coba berapa poin dampak baik dari melakukan kebaikan. Kata Ibnu Abbas, sungguhnya kebaikan menimbulkan cahaya dalam hati. Ini satu. Saya tidak mau begini, gini aja. Satu. Kedua, kecerahan pada wajah. Ketiga, kekuatan pada badan. Keempat, tambahan rizki. Kelima, rasa cinta pada diri makhluk. 5 tuh. Dan ini
perkataan Ibnu Abbas, itu kan perkataan sahabat, bukan ayat, bukan hadis. Ini diambil dari ayat dan hadis. Coba umpamanya ketaatan bisa menambah kekuatan pada badan, bisa lebih gesit dia, bisa lebih prima. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bila kamu berjumpa dengan musuh di medan perang, tegarlah dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah agar kamu menang. Zikir berpengaruh ke dalam kemenangan ketika perang. Padahal perang itu saat super sibuk. Mata harus jelalatan, kaki dan tangan harus lincah, loncat sana, loncat sini, melangkah, lari gitu kan. Telinga teriak-teriak, awas tuh lawan, awas tuh dibokong, ciat, macam-macam gitu, sibuk. Ketika perang tetap disuruh zikir. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan manfaat zikir terhadap kekuatan badan. Itu dari ayat loh. Termasuk ketaatan menambah rezeki, iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sanadnya hasan. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Allah akan jadikan kebahagiaan di setiap kesedihan yang sedang dia alami, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Itu dari ayat dan hadis. Jadi 5 dampak kebaikan. Cahaya dalam hati, cerah di wajah, kekuatan dalam badan, dan bertambah rizkinya dan dicintai oleh sesama makhluk. Sebaliknya, wa inna lisayyi'at sawadan fil waji, sesungguhnya dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah hitam di wajah, zulumatun fil qalb, kegelapan dalam hati, wa wahnan fil badan, kelemahan dalam badan, wa naqsan fil rizqi, dan kekurangan dalam hal rizki, wa bughdatan fi qulubil khalqi, rasa benci, rasa tidak suka dalam hati sesama makhluk. Siapapun benci kepada ahli maksiat, tidak suka kepada orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, inilah yang ketiga dari cara memperbaiki hati, yaitu perbanyak ibadah dan amal soleh. Itu akan memperbaiki hati. Bagaimana cara kerja dari ibadah amal soleh dalam memperbaiki hati? Pertama, amal soleh dan ibadah itu menggugurkan dosa dia, dan dosa sumber penyakit. Dosa sumber kerusakan pada diri hati. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Atbi'is sayyi'ah al hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. As-salawatul khamas wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi dosa digugurkan dengan amal ibadah dan amal soleh, dan itu sama dengan buang penyakit. Sama lah di dalam tubuh kita ada racun,
ada lemak yang bisa merusak kesehatan tubuh, kita olahraga, kita lari, kita berenang, kita melakukan aktivitas yang membakar kalori, racunnya, lemaknya terbuang gitu kan, dalam bentuk keringat, dalam bentuk kencing, dalam bentuk BAB, macam-macam gitu. Sama dengan begitulah. Jadi itu cara kerja pertama. Kenapa ibadah dan amal soleh bisa menyehatkan hati. Yang kedua, memperoleh pahala yang banyak serta ketenangan, ketentraman jiwa. Siapa yang ibadah, Allah tenangkan jiwanya. Siapa orang yang melakukan amal soleh, Allah tentramkan hatinya. Seperti umpamanya sekarang kita lakukan, kita ngumpul di masjid habis sholat, kita ngaji. Kita membahas isi Al-Quran dan hadis. Itu turun rahmat Allah, sakinah, kemudian pujian Allah, kemudian kerumunan para malaikat. Hanya kita tidak tahu dan tidak menyadarinya. Kita tahu berdasarkan hadis, tapi kita tidak menyadari, tidak merasakan. Padahal ini sedang terjadi proses yang luar biasa dahsyat kepada diri kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah, terus mereka mempelajari kitab Allah di antara sama mereka ngaji kayak gini, kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka. Masjid ini banyak tempat yang kosong dari manusia, tapi malaikat penuh di sana. Akan dicurahkan rahmat, akan diturunkan sakinah, ketentraman jiwa, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Waktu ngaji terjadi proses yang agung yang kita tidak sadari di sini. Nah, ini berefek adanya rahmat, adanya ketenangan, ketentraman, itu berefek terhadap perbaikan hati kita. Dan banyak lagi alasan lain yang menjelaskan cara kerja amal soleh dalam memperbaiki hati. Keempat, bagaimana cara memperbaiki hati? Banyak-banyak berzikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Jadikan zikir dan bacaan Al-Quran itu sebagai agenda pokok dan tetap dalam keseharian kita. Targetkan kalau bisa odoj, one day, one juz. Kalau tidak mampu, semaksimal yang kita mampu dari waktu luang yang ada. Bukan mencari waktu, bukan membaca Quran di saat waktu luang, tapi harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau ada sisa waktu rileks santai, baca Quran. Kalau enggak mah enggak. Itu menunjukkan Quran ini tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita loh. Padahal itu yang akan kita bawa ke akhirat, ke alam kubur sampai ke akhirat. Adapun uang, popularitas, pangkat, jabatan yang kita kejar menghabiskan seluruh waktu dan potensi, itu pasti akan kita tinggalkan. Tidak terbawa ke akhirat. Yang terbawa ke akhirat dari dunia yang kita kejar hanyalah hisabnya. Itu yang dibawa, memberatkan. Jadi luangkan waktu untuk berzikir dan baca Al-Quran. Dan ini menjadi obat bagi hati. Pembicaraan tentang fungsi zikir dan baca Al-Quran terhadap ketenangan hati begitu banyak dan panjang. Kita kutip beberapa quotes di antaranya. Seperti apa yang dikatakan oleh Sulaiman Al-Khawwas.
menjelaskan pentingnya zikir bagi kehidupan kita, bagi hati kita, bagi jiwa kita. Kata beliau, "Az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghada lil jasad. Fakama la yajidul jasad ladzata at-ta'am ma'as saqam, fakadzalika al-qalbu la yajidu halawata dzikr ma'a hubbid dunya." Lihat. Zikir bagi hati tak ubahnya bagaikan makanan bagi jasad. Minimal perhatikan dua kaitan makanan dengan jasad. Pertama, fungsi dari makanan adalah ternikmatinya rasa. Enak gitu ya. Ada manis, ada gurih, ada macam-macam tuh. Tapi ketika jasad sakit, enaknya makanan tidak terasa, bahkan terasa enak. Terasa nggak enak. Coba kita tipes, dikasih makanan. Jangankan mencicipi bau, baru mendengar menghirup baunya aja aroma, sudah enak pengen muntah kan gitunya. Ada yang pernah merasakan sakit, kena COVID kemarin. Ada yang pernah bagaimana terhadap makanan? Enggak selera. Padahal itu lezat makanan. Tapi di saat badan sakit, kelezatan makanan tidak terasa. Begitu juga hati yang terjangkiti banyak penyakit, zikir yang lezat, nikmat, menenangkan hati itu terasa sebagai suatu siksaan. Tak ubahnya sebagai makanan enak, terasa menyiksa bagi orang yang sakit. Ini yang pertama. Orang yang hatinya sakit nggak akan merasakan nikmatnya zikir, malah zikir itu menjadi siksaan baginya. Kedua, fungsi makanan terhadap jasad adalah menyehatkan dan menguatkan. Jasad sehat dan kuat karena makanan. Kalau makanannya benar. Nah, makanya kata Sulaiman Al-Khawas, sebagaimana jasad tidak akan merasakan lezatnya makanan ketika jasad itu sakit, demikianlah hati tak akan merasakan nikmatnya zikir ketika hati mencintai dunia. Masih kata beliau, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat bagi hati itu ada 5. Lakukan 5 ini, hati akan sehat. Agendakan dalam kehidupan keseharian kita 5 obat bagi hati yang sedang sakit. Pertama adalah qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan penghayatan, memahami maknanya. Tapi kita nggak paham isinya, maka belajar. Tapi kan perlu proses. Sekarang ada yang bisa membantu, kan ada terjemah Qurannya. Baca seayat, lihat artinya, terjemahnya. Baca seayat, lihat artinya. Awal-awal begitu ribet, tapi lama-lama kan ini berulang tuh dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai ke An-Nas. Setelah tamat balik lagi. Terus lama-lama kita tahu artinya, apalagi banyak ayat yang berulang atau kata yang diucapkan berkali-kali. Innalladzina amanu wa amilus solihatu. Amanu amilus solihat pasti paham maknanya tuh kan. Awalnya begitu, tapi lama-lama rutinitas kita sehari-hari menyebabkan kita paham secara global makna dari ayat yang kita baca. Sehingga lama-lama kita bisa menghayati. Dalam sholat juga bisa menghayati, di luar sholat juga bisa menghayati. Kalau ada usaha dari kita, masa puluhan tahun usia hidup kita, baca Al-Quran ribuan kali, nggak ada usaha ke arah menghayati dengan cara memahami. Pertama, baca Quran secara tadabbur. Kedua, wa khala'ul batan, mengosongkan perut. Saum, fardu ataupun sunnah. Ya. Yang fardu ada 4 jenis saum yang fardu. Pertama Ramadan. Kedua nazar, kalau kita nazar untuk saum. Ketiga adalah saum kifarat.
Kita zihar kepada istri wajib saum, gitu kan? Kita umpamanya melanggar sumpah, kita wajib saum. Disebut saum kifarat, ya. Itu yang ketiganya. Dan yang keempatnya qadha. Lakukan juga yang sunnah. Seperti saum Senin Kamis, seperti Daud, seperti Ayyamul Bid, seperti Arafah, seperti saum Asyura, macam-macam saum itu. Yang sunnah, ya. Lakukan, ini mengosongkan perut dan itu obat. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Laksanakan qiyamul lail. Tahajud. Bangun seperti akhir malam, lalu tahajudlah. Dan yang keempat, at-tadarru inda sahar. Merintih ketika dini hari. Dini hari bangun walaupun umpamanya tidak sholat, baca Quran, berdoa. Sebab qiyamul lail bukan hanya sholat. Qiyamul lail itu ibadah di malam hari. Bisa sholat, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berdoa, bisa belajar ilmu, mengajarkan ilmu di malam hari. Bisa. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari 5 ini bukan ngajinya. Mujalasatus sholin, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini 5 obat bagi hati. Ya. Inilah obat yang keempat. Untuk memperbaiki hati, zikrullah dan membaca Al-Quran dengan penghayatan. Kelima. 5 ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, harus kita lakukan. Asal salah benar, ketika salah jadi penyakit, bukan jadi obat. Apa yang kelima? Mujalasatus sholihin alladzina yadhkuruna Allah wa yudzakkiruna billahi bin nadhr ila wujuhihim. Bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu berzikir kepada Allah dan mengingatkan kita kepada Allah di saat memandang wajah-wajah mereka. Ingat, bergaul dan memandang wajah para ulama itu obat. Nanti ada keterangannya dan pengalaman ungkapan para ulama, ya. Di antara manusia ada orang yang ketika kita lihat wajahnya hati kita lapang. Hati kita tiba-tiba tenang, hilang seluruh kesedihan, keresahan, kegelisahan dan keputusasaan. Hanya dengan melihat wajah, belum ngobrol, belum minta solusi, belum konsultasi. Hanya melihat, kadang dari jauh ada si anduk, langsung bahagia kita. Dan itu teralami oleh para ulama zaman baheula ketika berjumpa dengan guru-guru mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab namanya Al-Wabilus Shayyib halaman 110. Kata beliau, kunna idza ishtadda binal khaufu wa sa'at minna dhunun wa dhaqat binal arad atainahu ya'ni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fama huwa illa an narahu wa nasma'u kalamahu fayadhhabu dhalika kulluhu wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kami itu murid-murid Ibn Taimiyah itu juga jadi ulama seperti Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, itu sezaman dan semuanya murid-murid Ibn Taimiyah. Kami, kata Imam Ibnu Qayyim, bila dilanda ketakutan, merasakan ketegangan, banyak dzunun itu prasangka-prasangka yang buruk, dan bumi terasa sumpek dan sempit. Karena ada masalah pasti. Salah satu masalah dakwah dan politik loh. Mereka hidup di zaman penguasa yang zalim. Orang yang pemahaman agamanya atau loyal kepada agamanya itu jadi bahan bulian dan jadi bahan kezaliman. Ditangkap, dipukuli, dipenjara.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah di penjara sampai meninggalnya juga di penjara. Imam Madhab yang 4 pernah merasakan cambuk penguasa. Imam Malik sampai engsel dari bahunya itu copot karena siksaan. Ketegangan sering dialami oleh para ulama. Nah, apabila kami dilanda ketakutan, ketegangan sehingga bumi terasa sumpek, kami mendatangi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tidak ada yang kami lakukan kecuali hanya melihat wajahnya, mendengar nasihatnya. Hilanglah semua itu dalam hati kami dan berubah menjadi kelegaan, kelapangan, ketenangan, keyakinan, dan kekuatan. Dengan cara memandang wajah dan mendengar nasihat-nasihatnya sudah. Lalu berkata muallif, وَذَلِكَ لِمَا يَرَوْنَ فِي وَجْهِ مِنَ الضِّيَاءِ وَالْإِنَارَةِ وَالْأَمَارَةُ الْأَدَالَةِ عَلَى إِنْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَثَبَاتِ الْقَلْبِ وَالْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ وَرَجَائِهِ فَإِنَّ الْوَجْهَ مِرْآةٌ لِلْقَلْبِ. Kenapa bisa demikian? Karena ketika mereka melihat wajah para ulama yang soleh, terpancar harisma, aura positif yang menunjukkan lapangnya dada mereka, teguhnya hati mereka, besarnya takut dan khauf mereka hanya kepada Allah dan tidak kepada manusia. Karena hati menjadi cermin atau wajah menjadi cermin bagi hati. Wajah itu refleksi hati. Keadaan hati terlihat dari wajah. Diriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu an menyatakan, ma asarra 'abdun bisariratin illa raddahu Allahu ridaan mithlaha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila seorang hamba melakukan amalan secara rahasia, Allah tampakkan dampak amalan itu pada wajahnya. Bila amal rahasia itu baik, dampaknya baik pada wajah. Bila amal rahasia itu buruk, dampaknya juga buruk pada wajah. Berkata Anas bin Malik, dakhaltu ala Utsman wa kuntu ra'aitu fi tariq imra'atan ta'ammaltu mahasinaha. Ini selevel Anas bin Malik kayak begini nih. Apalagi kita. Aku masuk menemui Utsman dengan beberapa orang. Di jalan aku menatap, melihat, memperhatikan kecantikan seorang wanita. Berkata Utsman, ketika menerima delegasi yang di dalamnya ada Anas bin Malik, yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zina zahiratun ala ainai. Salah seorang di antara kaum masuk menemuiku dan ada bekas zina pada matanya nampak pada diriku. Zina mata dia. Tahu tuh. Padahal tidak melihat CCTV untuk si Anas lihat. Enggak ada CCTV waktu itu. Sampai Anas berkata, awahyun ba'da Rasulullah, adakah lagi wahyu setelah wafatnya Nabi SAW? Kalau di zaman Nabi masih hidup, apa yang dilakukan oleh sahabat sendirian pun Nabi tahu, diberitahu oleh wahyu gitu ya. Tapi ini Nabi sudah wafat. Kalau Utsman tahu, apakah ada wahyu lagi setelah Nabi alaihissalam? Dijawablah, walakin tabsiratun wa burhanun wa firasatun shadiqah. Enggak ada wahyu, yang ada tinggal tabsirah, burhan dan firasat yang benar. Jadi lihat bagaimana firasat seseorang bisa setajam itu tentang sesuatu yang terjadi di belakang dia. Jadi ada tipikal manusia yang memiliki aura positif kepada orang lain. Melihatnya saja sudah menenteramkan, apalagi mendengar
nasihatnya sudah membuat tenang dan hilanglah kesedihan, keresahan pada dirinya. Ini ada tipe manusia yang seperti itu. Kedua, wa minan nas man idza ra'aitahu ahbabtahu qabla ayyatakallam. Di antara manusia ada orang yang kalau engkau melihatnya, engkau sudah mencintainya sebelum dia bicara. Baru lihat aja sudah senang kepada orang ini. Belum bicara, belum ngomong. Ketiga, wa minan nas man idza ra'aita wajadtaha inqibadan qabla ayyatakallam. Ada dia lagi tipe orang, engkau melihatnya belum bicara sudah enak, sudah nggak suka, sudah benci, baru lihat ekspresi wajahnya. Kenapa semua itu demikian? Wa ma dzalika illa anna hadhil aujuh wal a'yun safahat yunaqqashu fiha ma tukinnuhul qulub. Itu semua tiada lain kecuali karena wajah dan mata ibarat screen layar yang menjadi tempat ditampakkannya isi hati. Kita mengetik umpamanya di bagian prosesor dari komputer. Nah, kita ngetiknya di sana, hasil ketikan kita nampak di screen, di layar, di monitor, kan gitu. Wajah itu monitor dari apa yang ada di dalam hati. Berkata Ja'far bin Sulaiman, kuntu idza ra'aitu man min qalbi qaswatan nadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi wa kana wajhu ka'annahu wajhu thakla wa dhalika min athari khawfihi min Allah fa atharul isfaq badih alaihi fa idza nadharu ila wajhi raqqat qulubuhum qabla ayyatakallam. Bila aku merasakan hatiku keras. Ini para ulama merasakan hatinya keras. Aku melihat kepada wajah Muhammad bin Wasi. Wajahnya itu melankolis, sakla. Artinya seperti sedih dan dipenuhi rasa takut. Dan itu dampak dari rasa takut yang besar dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak pada wajahnya. Bila orang melihat ekspresi wajahnya, hati mereka pun ikut bergetar sebelum Muhammad bin Wasi ini berbicara. Apalagi kalau sudah berbicara tentang tauhid, tentang sifat dan nama-nama Allah, suaranya bergetar. Dan menggetarkan hati orang-orang yang mendengarnya, nangis mereka. Kita pernah kan belajar ilmu fisika ya. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu. Dalam pelajaran fisika ada yang disebut dengan resonansi, ya enggak? Apa resonansi itu? Bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama. Benar apa enggak? Kenapa saya masih ingat? Saya pernah jadi guru fisika di SMP, bahela. Masih ingat terngiang-ngiang. Resonansi itu. Jadi kalau orang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, berbicara tentang rasa takutnya, berbicara tentang asma dan sifat Allah, berbicara tentang azab murka Allah, neraka, alam kubur, surga. Rasa takutnya membuat si suara bergetar. Dan itu menggetarkan hati orang-orang yang sefrekuensi dengan getaran suara orang tersebut. Nangis ya, bisa nangis ya. Itulah yang dialami oleh orang tersebut. Wa minan nas man idza nadharta ila wajhihi adlama qalbuk wa karihat ru'yatuh wa 'ainuh lima fi qalbihi minadh-dhulmah. Fa inna an-nadhar ila haula wa amsalihim yu'athiru fil qalb. Di kalangan manusia ada orang yang bila engkau melihat wajahnya membuat hatimu menjadi gelap, menjadi sumpek, menjadi enek. Karena apa? Karena
kegelapan hati orang yang wajahnya kita lihat. Karena memandang wajah mereka dan yang semisalnya memberi pengaruh buruk ke dalam hati, dan itu dianggap bagian dari azab. Melihat dan berjumpa dengan orang yang karakternya buruk, berjumpa apalagi kita dijadikan menjadi sahabat dekat bagi dia, itu azab loh. Maka hati-hati bergaul. Nih sebuah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang seorang rahib namanya Jurej. Dia sholat sunat dipanggil oleh ibunya, gak nyaut dia. Ibunya kesal, lalu berdoa, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Jurej sebelum dia melihat wajah para wanita pelacur. Tuh. Apa akibatnya? Kena dia. Padahal menurut kita. Jurej nggak salah ya, nggak salah amat gitu. Kalau salah juga dimaklumi karena lagi sholat sunat. Dipanggil oleh ibunya nggak nyaut. Ibunya mendoakan keburukan, kena. Fatadzakara Banu Israel Juraija wa ibadatahu. Bani Israel memuji-muji Jurej beserta kehebatan ibadahnya. Pokoknya orang soleh yang tidak tergoda oleh godaan dunia. Di kalangan mereka ada seorang wanita pezina, penakluk hati setiap lelaki. Dia tertantang. Kata dia, saya bisa taklukkan Jurej. Lelaki mana yang tidak akan tunduk kepada saya? Dia itu terkenal kecantikannya dan kepandaiannya dalam merayu wanita. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Gak ada lawan. Kayaknya Miss Universe juga kalah. Kata dia, saya bisa taklukkan dia. Saya bisa rayu dia, saya begoda dia. Kata dia, in syi'tum la'uftinannahu lakum. Kalau kamu mau, saya bisa fitnah dia, saya bisa rayu, saya bisa goda dia. Kata orang-orang, enggak akan bisa. Reputasinya sebagai pelacur kelas kakap tertantang tuh. Apa yang terjadi? Fata'aradat lahu. Dia datang, dia rayu, dia goda Jurej, dia tawarkan diri. Apa yang terjadi? Falam yaltafit ilaiha syai'. Melirik pun tidak. Jangan tergoda, jangan terayu. Dilirik pun tidak. Hebatnya Jurej itu begitu. Beda dengan orang zaman sekarang. Jangankan dirayu, didatangi, diumpetin juga dicari, ya enggak? Apalagi sekarang internet menyebabkan orang mampu dengan mudah mengakses seluruh keburukan dan tanpa diketahui oleh orang banyak. Bukan orang banyak, 1-2 orang juga enggak. Betapa banyaknya kita menerima pengaduan dari akhwat di pertanyaan seperti ini, atau yang japri ke saya, Ustaz bagaimana ya suami saya sering kepergok, sering buka-buka di laptopnya, di HP-nya ada historinya, membuka situs-situs porno. Saya nangis, Ustaz gimana caranya? Ngomong langsung ke suami, takut marah gitu. Ngomongnya ke saya percuma gitu. Nah yang seperti dan itu mungkin mewakili para istri. Kebanyakan istri terwakili dengan pengaduan yang seperti ini. Ada yang terketahui oleh istrinya bahwa suaminya itu punya aplikasi seperti itu dan ada histori, oh buka ini, buka ini, buka ini. Ada yang aman-aman saja karena istrinya gaptek. Dikasih laptop, gular-gular HP di sini, istrinya nggak bisa buka gitu. Atau di password, mau dibuka, aduh ada password, nggak bisa dibuka, aman. Ada kan yang seperti itu?
Pantas hatinya gelap. Pantas ekspresi wajahnya rumek. Jadi wanita itu tidak dilirik sedikit pun oleh siapa? Oleh Jurayj. Stres dia. Yang stres siapa? Wanita itu. Reputasinya rusak. Dikenal sebagai penakluk setiap lelaki, tapi ini ada lelaki tangguh. Gengsi kalau nggak bisa menundukkan Jurayj. Akhirnya dia datangi seorang pengembala, dia bawa ke tempat ibadahnya Jurayj lalu berzinah di sana. Dan membuat suara-suara seolah-olah dia sedang berzina. Bukan seolah, memang itu. Di tempatnya Jurayj. Ketika Jurayj tidak ada. Apa yang terjadi? Fahamalat. Hamil dia. Falamma waladat. Dia ngaku, ini lihat. Hasil perbuatan Jurayj. Gitu tuh. Bengkak tuh perut saya. Apa yang terjadi? Marahlah masyarakat. Didatanginya Jurayj. Wahadamu sauma'atahu. Dihancurkan tempat ibadah Jurayj. Wa yaj'aluna yadribunahu. Dia pukuli Jurayj babak belur. Jurayj bingung. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, masya'nukum? Ada apa kalian tiba-tiba nyeruduk saya? Lebih dari mempersekusi, babak belur tuh. Melakukan tindakan massa. Kata mereka, zanaita bihadil baghi fawaladat minka. Kamu berzinah dengan perempuan ini sampai melahirkan punya anak dari kamu. Dia mengingkari, tidak, saya tidak berbuat. Dia datang menawarkan diri, saya tidak melirik. Lihat. Ucapan ahli ibadah yang soleh tidak dipercaya oleh massa ketika kasus fitnah. Ucapan pengakuan dusta seorang pelacur yang memfitnah lebih dipercaya daripada pengakuan ahli ibadah yang soleh dalam masalah fitnah. Kan ada di kita juga, nggak saya sebut, tokoh agama yang dituduh punya chat mesum gitu kan. Beliau membantah, enggak, mana bukti, sampai demi Allah bersumpah ngajak mubahalah segala macam. Tetap saja ucapan orang yang menebar fitnah ini lebih dipercaya oleh media, oleh netizen. Nggak ngaku, macam-macam kan di komentarnya. Nggak aneh, nggak heran, tiba heula mula ada tuh Jurayj ahli ibadah yang soleh difitnah oleh seorang perempuan, lebih dipercaya terhadap ucapan perempuan pezina daripada ahli ibadah yang soleh. Babak pelur tuh Jurayj itu. Dan ini adalah azab yang terjadi karena kesalahan Jurayj kepada siapa? Kepada ibunya. Berdasarkan hal itu, sebagian ulama menganggap melihat, berkomunikasi, bersinggungan dengan ahli maksiat adalah azab. Maka perhatikan siapa kawan-kawan dekat kita. Ahli ibadah, ahli amal soleh, atau ahli maksiat. Coba lihat. Efeknya buruk sekali bagi kita. Dan itu azab. Memiliki kawan buruk itu sendirilah sudah merupakan azab. Karena kesalahan kita, kekeliruan kita, Allah pertemukan dia dengan orang buruk yang akan memberi pengaruh buruk dalam kehidupannya, dunia sampai ke akhirat. Berkata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, "Idza nadhartu ila Fudail bin Iyad, jaddada lil hazan wa maqattu nafsi thumma yabaka." Tarada anhul fakaha wal ghafla fajaddada fi qalbihi al hazan wal isfaq min al akhirah fakariha nafsah. Kata Abdullah Mubarak, bila aku memandang wajah Fudail bin Iyad, maka kesedihanku terperbaharui dan kemarahanku kepada diriku menjadi berkobar.
Melihat Fudail bin Iyad muncul kesedihan, kegelisahan dalam hati dan marahnya terhadap dirinya meledak-ledak. Maknanya apa? Maknanya adalah hilang kelalaian dia kepada akhirat, muncul rasa takut kepada akhirat dalam dirinya, lalu muncul kemarahan terhadap dirinya karena kelalaian dalam melakukan ibadah. Pengaruh melihat wajah Fudail bin Iyad yang mengekspresikan takutnya kepada Allah, cintanya, mahabbahnya, berharapnya kepada Allah, kelihatan tuh. Maka ingat membandingkan dengan diri, aduh aku ini lalai. Lalu dia kecewa kepada diri, lalu terperbaharuilah amal dan iman orang tersebut. Ya. Maka berkata Ibrahim bin Al-Khawas yang tadi kita jelaskan bahwa obat bagi penyakit hati ada 5: membaca Al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut, qiyamul lail, merintih di sepertiga akhir malam, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi bergaul dengan orang soleh adalah obat, bergaul dengan orang salah adalah penyakit. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka setiap orang hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan agama yang bagus akan terbawa bagus. Berkawan dengan agamanya yang buruk, baik amal ataupun pemahamannya, dia akan terbawa menjadi buruk pula. Itulah yang kelima. Keenam dan ketujuh tinggal 2 poin lagi, nanti kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, seperti yang tadi dijelaskan, ketika kita berteman atau memiliki teman yang akhlaknya buruk, itu merupakan sebuah azab. Nah, yang saya mau tanyakan, saya punya saudara Ustadz, lebih tepatnya adik ipar, yang secara singkat dia punya penyakit hati yang sangat buruk, terutama buat orang tua dari istri saya dan juga istri saya, yang menyebabkan sampai berhari-hari orang tua saya itu menangis, bersedih, sama istri saya juga, karena perilaku si adik ipar saya itu selalu menyalahkan atas kegagalan dia di hari ini kepada orang tua dan istri saya. Yang saya tanyakan, apa itu juga termasuk azab buat kami dan bagaimana cara saya menyikapi adik ipar saya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Setiap orang punya orang dekat seperti itu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Musuh besar itu orang terdekatnya, paman-pamannya. Abu Jahal itu pamannya, ya. Salah satu mantunya ada yang menjadi musuh di perang Badar dan tertawan gitu ya. Itu salah satu mantunya. Bikin sumpek ya pastilah ya. Itu selalu ada. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, solusi awal dari semua permasalahan memang bertakwa kepada Allah. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin. Karena Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balak.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya menjadi mudah. Tadi hadis, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang perbanyak istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan jadikan kebahagiaan di setiap keresahan, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi pertama, takwa kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Kenapa? Salah satu penyebab dari masalah adalah azab dosa kita. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu, dan Allah memaafkan lebih banyak lagi dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah bala turun kecuali karena dosa, dan tidaklah bala terangkat kecuali karena tobat. Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullaha ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Apabila aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk dari maksiatku terlihat pada akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Allah mengazab kita karena dosa dan kemaksiatan kita dengan orang-orang terdekat kita. Istrinya menjadi nyebelin, anak-anaknya menjadi membangkang, pembantunya tidak menurut, mobil motornya mogokan terus, kempes ban, penyok, macam-macam. Jadi membuat kita resah atau menjadi tidak tenang, tidak nyaman. Maka solusi awal tobat. Banyak istighfar, lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Nanti Allah yang merubah keadaan. Seperti tadi dikemukakan, siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan hubungan dia dengan sama manusia. Ini ada hubungan yang gak bagus antara kita dengan kerabat. Itu mungkin azab karena hubungan kita dengan Allah kurang bagus. Allah azab dengan cara dirusaknya hubungan kita dengan orang terdekat, lalu kita tidak merasa nyaman dengan hal itu. Siapa yang perbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Siapa orang yang memperbaiki aspek batinnya, Allah juga akan perbaiki aspek zahirnya. Itu solusi yang pertama, ya. Solusi kedua, kita tetap harus melakukan tindakan real, ikhtiar yang nyata. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi nasihat kepada kerabat tersebut, ya. Memberi support kepada mertua, kepada istri yang punya adik atau anak seperti itu untuk tetap sabar, tetap tabah, ya. Kemudian memberikan nasihat, peringatan kepada saudara ipar yang tadi gitu ya. Lakukan ikhtiar yang real dan nyata. Ketiga, jangan lupa berdoa. Minta petunjuk kepada Allah. Minta agar orang ini diberi hidayah. Minta disabarkan istrinya dan mertuanya dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara memerangi hawa nafsu ketika kita tahu perbuatan tersebut dapat merusak hati, tapi kita tetap melakukannya karena berat melawan diri sendiri? Tah eta. Ada dua penyakit. Pertama syubhat, kedua syahwat. Syubhat, setiap dosa, kesalahan, penyimpangan karena kebodohan. Karena tidak tahu. Kalau syahwat karena hawa nafsu, tahu itu salah, itu haram, itu dosa,
tapi kekeh dilakukan. Kalau obat bagi syubhat adalah ilmu, belajar. Karena kebodohan itu penyakit. Obatnya ilmu. Nabi menyatakan, fa inna ilajal ayyi as-su'al. Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Menunjukkan kebodohan adalah penyakit. Obatnya bertanya yang melahirkan ilmu. Adapun obat syahwat adalah memaksakan diri untuk melakukan perintah, menjauhi larangan, melakukan amal ibadah, amal soleh. Paksakan walaupun kita akan merasa berat di awalnya. Itu yang pertama, ya, paksakan. Kedua, jangan lupa gaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang soleh dan baik. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk. Buruk bukan berarti rupanya, tapi akhlaknya, agamanya, ya. Yang ketiga, nah ini jangan lupa, terus belajar ngaji, belajar ilmu, karena ilmu adalah solusi syar'i, solusi hissi. Solusi hissi maknanya memang realitasnya ilmu itu solusi. Karena kita tahu ilmunya, ada masalah begini, tahu apa yang harus kita lakukan. Ada permasalahan begitu, oh ini yang harus kita lakukan. Ilmunya kita tahu. Itu disebut solusi hissi. Ada solusi syar'i, yaitu tadi. Orang yang belajar mengajarkan ilmu berarti melakukan ketakwaan, berarti melakukan amal soleh. Allah akan permudah urusannya. Allah beri jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Nah itu, ya. Jadi lakukan seperti itu. Bagaimana cara memberi penjelasan kepada teman yang sulit diberitahu dan merasa paling baik, padahal ia sedang dalam lubang kemaksiatan dan dia selalu berkata bahwa tidak beribadah bukan berarti orang yang buruk. Tidak beribadah tidak berarti orang yang buruk. Jadi itu syubhat. Karena ada orang, kenapa tidak berjilbab? Jawabannya nggak nyambung. Untuk mencapai angka 10 bisa banyak cara. 5 tambah 5, 5 kali 2, 3 tambah 7 gitu ya. Itu nyambung. Sehingga ada kesan. Untuk meraih ridho Allah itu banyak cara. Itu betul. Tapi urusan jilbab bukan hanya satu poin meraih ridho Allah. Tapi menghindarkan murka Allah. Salah satunya itu, ya. Jadi berjilbab, ya, meraih ridha Allah dan menghindarkan murka Allah. Bukan hanya meraih ridha Allah. Banyak cara meraih ridha Allah, betul. Banyak cara meraih pahala Allah, betul. Tapi menghindarkan murka dan azab Allah, itu salah satunya wajib menutup aurat. Satunya nyambungnya. Padahal cenah terkenal pinter. Itulah syubhat, ya. Itulah syubhat. Setan membisikkan kepada dia argumentasi konyol yang menyebabkan dia terjebak di dalam argumentasi itu dan merasa tidak bersalah dengan kekeliruannya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang ciri orang bertakwa, orang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa bila mereka berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Tidak cari pembenaran, tidak berapologi, tidak mencari alibi, tidak mencari argumentasi yang membenarkan kesalahan. Itu orang bertakwa. Adapun orang fasik mencari alibi, mencari apologi, mencari pembenaran. Ini jebakan setan. Berkata Rasul SAW, qala iblis, ahlaktu nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar.
Falamma ra'aitu ahlaktuhum bil ahwa fayahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa, digoda agar berdosa. Tapi sayang manusia menghancurkan upayaku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah tergoda melakukan dosa, dia istighfar, terhapus dosanya kan. Capek gawe, teka pakai, sudah berupaya berjuang berdosa, setelah berhasil, terhapus itu dosa karena istighfar. Maka ketika aku melihat demikian, aku binasakan manusia dengan hawa nafsu. Aku bisikan ke dalam hatinya alasan argumentasi yang menyebabkan dia berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan yang dilakukan. Karena itu gak tobat dan tidak menerima nasihat, malah benci. Muncul ide, argumentasi, alasan yang menyebabkan dia ini merasa tidak bersalah. Dibulak-balik kalimat gitunya. Memangnya surga itu hanya milik orang yang ibadah aja, kan gitu kan? Padahal itu omongan benar, ya iyalah yang tidak ibadah mah tidak akan masuk surga. Memangnya kalau tidak ibadah buruk? Iyalah buruk ya. Maksudnya buruk kelakuannya bukan rupanya, ya. Ya iyalah buruk. Ini tidak, dia mengatakan tidak beribadah bukan berarti orang yang buruk. Ini kan sebenarnya pernyataan yang super konyol, tapi itu diungkapkan sebagai bisikan setan atas dirinya. Ya, ini yang disebut was-was. Was-was itu bisikan setan berupa ide, alasan yang tiba-tiba muncul di hati tanpa terdengar suara apapun di telinga, itu was-was. Nah seperti ini was-was. Ini bisikan setan, jebakan iblis, ya. Maka itu yang membedakan orang takwa dengan orang durhaka. Orang takwa berdosa, dia sadar itu salah, sadar itu dosa, lalu bertobat minta ampun. Orang durhaka tahu itu salah tapi mencari pembenaran, mencari argumentasi, mencari alasan yang menyebabkan dia tidak merasa bersalah dengan kesalahan, ya. Nah kayak gitu. Gimana cara menasihati orang itu? Sampaikan aja nasihat, hasilnya tergantung dia dengan Allah. Kalau Allah sudah menutup hati orang itu, tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Pertolongan Allah kepada hambanya seperti apa? Apa yang akan dirasakan hamba tersebut di saat Allah menolong hambanya? Ana minta doa dari Ustaz, semoga Allah kuatkan dan dipermudah anak dalam menghadapi setiap masalah dari ujian ini. Pertolongan Allah itu dalam bentuk beragam, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita lagi ada masalah, tiba-tiba ada yang memberikan solusi lalu keluar dari masalah. Itu pertolongan dari Allah. Seperti itu ya, banyak ragamnya. Ya semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh yang bertanya ini. Anak-anak autis dan kata dokter dan psikolog disarankan untuk terapi dengan alat musik. Jangan, lebih baik bacakan Al-Quran murattal. Itu terapi yang benar, ya. Kalau ada penyakit lalu diobati bisa menyembuhkan, tapi ada efek seperti obat-obat kimia, ya. Orang ke dokter karena keluhan dikasih obat. Penyakitnya permanen, susah disembuhkan. Seperti jantung, seperti diabetes, seperti kanker. Dikasih obat. Makin lama obat itu makin banyak loh. Dan penyakitnya bukan makin sembuh tapi makin parah. Jangan tuh ya. Cari alternatif lain. Herbal kayak, akupuntur kayak, atau apa, bekam kayak gitu ya. Cari. Jadi kalau psikolog, dokter menyarankan terapi alat musik, bisa menyembuhkan tapi muncul penyakit baru. Seperti umpamanya kita
darah tinggi ya, dikasih obat, darahnya turun, tapi kena ginjal, tapi kena organ tubuh lain gitu ya. Penyakit yang sedang kita obati betul turun dan sembuh, tapi muncul penyakit lain. Autisnya mungkin berkurang atau sembuh, tapi muncul penyakit lain berupa kesukaan, kegantungan kepada musik nantinya. Dan itu lebih berbahaya. Pasti ada cara lain yang jauh lebih aman, lebih selamat ya. Setelkan aja murotal Al-Quran, itu jauh lebih baik. Bagaimana cara sholat tatkala sendiri dapat khusyuk? Emang kalau berjamaah sudah khusyuk? Kalau jamaah bisa khusyuk, sendiri juga pasti bisa khusyuk ya. Caranya hadir di kajian meraih atau kiat meraih sholat yang khusyuk di Masjid Al-Furqan setiap Ahad kedua. Dibahas itu kiat meraih kehusyuan di dalam sholat, dan itu panjang ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.